Kasih dalam Tuhan, Shalom. Ya, pagi hari ini, saudara, kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan cepat saja 5 menit ke depan, saudara. Kita akan ambil, saudara, dalam Yakobus yang keempat, ayat yang ke-13, 14, 15, 16, 17, saudara, yang berkata begini, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapatkan untung, sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakanmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ayat 17. Jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini mengisahkan tentang perencanaan hidup saudara. Ya, jangan kita berkata bahwa kita sanggup bisa, saya pergi ke kota Allah, lakukan ini dan saya mendapatkan untung, saudara. Nah, Allah tidak menginginkan segala sesuatu yang kita buat ke depan, saudara, dengan akal pikiran kita, saudara. Tetapi dari ayat ini, saudara, bahwa Tuhan inginkan, saudara, apapun yang kita rencanakan ke depan, kita harus sertakan Tuhan, saudara. Katakan amin. Jangan dengan kekuatanmu, tetapi minta penyertaannya Tuhan. Engkau tidak akan melangkah kalau tidak Tuhan yang menyuruh kita melangkah. Gitu kira-kira, saudara. Namun yang menarik di sini adalah, saudara, ayat ini di closing, saudara, dengan satu ayat yang ke-17 yang berkata, jadi jika kamu tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia apa dikatakan berdosa, saudara. Nah, begini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ya. Saya mau kasih tahu bahwa saudara, di dalam hidup ini, ya, apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah dengan penyertaan Tuhan, saudara. Artinya, apapun yang kau buat, minta penyertaannya Tuhan. Begitu, saudara. Tetapi kalau berbicara soal memberi, saudara, berbicara soal berbuat baik, saudara, berbicara tentang bagaimana menolong seseorang, saudara, saya mau kasih tahu, saudara, Alkitab katakan dengan sangat jelas, jika kamu tahu untuk berbuat baik tetapi kamu tidak melakukannya, kamu berdosa, saudara. Berapa banyak kita, saudara, hari ini, saudara, begitu diberkati Tuhan, tetapi, saudara, adik kita kah, kakak kita kah, keluarga besar kita kah, yang minta tolong sama kita, lalu kita tidak bantu dan kita berkata, saya mau tanya Tuhan dulu, apakah Tuhan suruh saya memberkati kamu adikku, memberkati kamu mamaku, memberkati kamu bapakku, memberkati kamu kakakku. Saudara, dengarkan lagi. Kalau urusan pekerjaan, usaha, apapun juga, saudara, tanda petik yang menghasilkan income buat dirimu, sertakan Tuhan. Tapi kalau berbicara soal memberikan sesuatu yang baik buat istrimu, buat suamimu, buat anakmu, buat orang tuamu, buat kakakmu, saudara, kalau memang dia sudah membutuhkan, jangan lagi tanya Tuhan, saudara. Beri. Kalau kau tahu, saudara, ya bahasa saya, saudara, kalau kau tahu bahwa memang itu dia sangat membutuhkan, saudara, jangan tahan, saudara. Berikan. Ya, tolong, bantu. Alkitab katakan dengan sangat jelas gini, Galatia 6 ayat 10 berkata gini, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Biarlah renungan pagi hari ini memotivasi kita, saudara, untuk minta penyertaan Tuhan dalam hidup kita, tetapi juga memotivasi kita untuk membuat baik, perlakukan baik untuk orang-orang, khususnya, saudara, keluargamu, adikmu, kakakmu, orang tuamu, kerabatmu yang ada di sekitarmu. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.